saja menonton melihat film dokumenter yang sangat luar biasa menurut saya dan teman-teman, sangat menginspirasi. Kita jadi tahu potensi warga desa, potensi pangan di suatu desa, dan tentu yang paling berkesan di sana adalah bahwa di balik desa yang begitu tersembunyi di pinggir pantai, ya, kemudian di bawah kaki gunung di kawasan Tidore tadi, itu luar biasa. Kita bisa mengkritik dengan film ini beberapa pesan tentunya yang ada, bahwa kita bisa mimpi untuk membangun sebuah desa. Satu hal yang perlu kami sampaikan juga, bahwa sebetulnya dengan kita melihat film dokumenter tadi, kita bisa membuat warga desa itu betah di desanya, tidak perlu dia kota. Sehingga apa yang menjadi unsur modernitas, kebaruan, kemajuan yang ada di kota itu bisa kita kembangkan di desa, karena semua potensi di desa. Nah, tentu itu sebuah strategi dari kepemimpinan seorang kepala desa, kerjasama dengan peranata kemasyarakatan di desa. Di sana ada PKK, ya, dan beberapa lembaga adat desa. Saya kira dari film tadi semua diceritakan bahwa ternyata kita bisa saling berkolaborasi. Kemudian juga tentu bagaimana mengembangkan semua potensi yang ada di desa, potensi budaya, potensi ekonomi, potensi pangan, dan tidak kalah penting adalah potensi wisata. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat lewat atraksi, lewat promosi dalam film dokumenter tadi, bahwa ternyata desa di Indonesia yang hari ini jumlahnya 75.265, mudah-mudahan akan melahirkan para pemimpin dan pemimpin-pemimpin yang memang berasal dari desa. Saya ingin menyatakan bahwa kita akan membangun desa bahagia atau happy village. Tadi saya present kepada para talent, para kru, para expert yang sudah menyusun cerita sedemikian rupa sehingga layak tayang, dan tentu sangat menarik, sangat expert. Kalau kita lihat amazing banget. Dan tentu kami dari pemerintah kolaborasi dengan rekan-rekan para pekerja seni di bidang film ini, tentu bagaimana mengedukasi, bagaimana mempromosikan nanti. Kami akan kerjasama dengan rekan-rekan pemerintah daerah di setiap perangkat daerah nanti, sehingga betul-betul kenapa semuanya ini biar tahu bahwa kita semua mengurus desa. Orang di pusat lewat kementerian lembaga juga mengurus desa, orang provinsi dengan perangkat daerah juga mengurus desa, orang kabupaten kota dengan perangkat daerah juga mengurus kota, mengurus desa. Begitu juga di kecamatan. Nah, desa kita urus bersama 75.000 varian nanti. Saya kira banyak kemajuan-kemajuan yang bisa kita kembangkan lewat cerita film. Saya tantang Pak Direktur ke depan ada cerita lagi dari balik desa, entah di belahan mana bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan pada 4 desa nantinya dari 75.000 itu mudah-mudahan masih ada 75.261 desa yang bisa dikreasi. Sekali lagi dengan dukungan rekan-rekan media, ya, ayo kita sosialisasikan, kita juga sama-sama mengedukasi kerjasama kita di semua Pelita Helix. Mudah-mudahan ini terpromosi dengan baik, ada cerita, ya. Tentu ini berangkat dari kisah nyata, kelihatan. Itu saya kira bisa menginspirasi warga desa, menginspirasi peranata sosial, peranata pemerintahan yang ada di desa, dan tentu kami juga untuk pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Dalam Negeri, menjadi jenderal minat. Sekali lagi sukses untuk film yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Rekan-rekan, tadi sudah kita lihat bagaimana pelayanan yang sudah disampaikan Pak Dirjen, luar biasa potensi desa. Tadi Pak Dirjen juga sudah menyampaikan untuk pendistribusian terhadap informasi desa dalam negeri ini penting, sampai di pelosok, sampai di tingkat desa. OPD atau organisasi perangkat daerah atau TV-TV lokal untuk memperkuat informasi tadi. Tujuannya adalah untuk men-trigger agar supaya informasi ini bisa menguatkan desa-desa yang lain. Yang tadi Pak Dirjen juga sampaikan itu juga. Semoga desa Indonesia tetap maju, mandiri, dan sejahtera. Amin. Amin. Apa yang Bapak akan sampaikan ya kan kepada kita semua, bahwa sebenarnya film ini harus ditonton semua orang agar mereka tahu. Saya senang Pak dengan GP Village, desa bahagia, agar kota tidak terlalu crowded Pak. Mari pulang ke desa.
salut buat Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Maksudnya. Terima kasih, itu sangat menginspirasi dan menantang kami di channel sama abang kita ini. Jadi berangkat dari sini nanti kalau sudah diizinkan, kami akan segera berkolaborasi dengan teman-teman di seluruh satuan pemerintahan. Ayo kita guyup bahwa karena kita semua hadir di seluruh desa, tadi saya sudah sampaikan bahwa semua warga Indonesia ini tinggal di desa. Ayo kita kembali ke desa, ayo kita cari kebahagiaan kita di desa. Kita mengurus desa dengan segmen fungsi kita masing-masing, kementerian lembaga yang ada ini sangat baik, dan tentu kami butuhkan masukan ya, saran-saran karena kami akan melangkah. Ini baru langkah awal, dan insya Allah jika diperkenankan tentu kami akan melakukan kepada pimpinan, mendapatkan masukan dari para stakeholder, media tentunya juga kami harapkan bagaimana nanti langkah-langkah sosialisasi, langkah promosi ke depan bahwa ini tidak dari sisi tapi daripada sisi edukasi. Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya, banyak potensinya, dan itu adanya di desa. Sehingga kita harus melihat hari ini bahwa kita membangun desa, ayo kita kembali ke desa dan kita dapatkan kebahagiaan. Kolaborasi nanti akan kita lakukan, insya Allah secara bertahap, berdasarkan informasi yang sudah kita lakukan, baik program maupun pada edisi mungkin tayangan yang akan berlangsung pasca musim dari desa. Masuk, silakan. Saya dari hari Afrika, Pak Dirjen. Tadi kan saya dengar dari Pak Direktur ada penayangan di lokal, itu sangat menarik. Apakah ada kerjasama dengan Pesko Keliling, artinya nobar di desa-desa yang karena masyarakat kita kan masih manual. Jadi kalau misalkan kita nobar pakai layar itu kan mungkin terinspirasi juga nih masyarakat tadi baru eksplor. Artinya mereka punya kemauan juga untuk maju seperti desa-desa yang sudah eksplor di audiensial tadi. Ya, tadi seperti tadi bagaimana kita itu meminimize urbanisasi sebenarnya. Jadi membuat warga desa itu betah dulu di desa. Setelah itu kita bikin visit desa setiap tahun. Jadi setiap warga yang di luar desa dia kembali ke desa. Kalau orang desanya dia tidak keluar desanya, orang kota datang ke desa. Itu dengan tadi ada apa sih di desa? Oh di desa juga ada. Kita akan buat seperti kalau dulu istilahnya layar tancap, kan? Terus sekarang ada mungkin LED tancap, atau di billboard LED gitu ya. Kalau ada di desa, di balik pohon-pohon rimbun, di tepi tebing misalnya, di balai desa dan seterusnya, kita lihat itu tidak perlu akan ke kota. Ini orang transportasi yang selama ini dari desa ke kota itu akan digunakan dari kota ke desa, karena semua ada di desa. Proyek ini sangat bagus. Semoga ini bisa dilanjutkan lagi karena baru Pak Desa. Jangan program kembali ke desa ini berhenti sampai di tahun 2024. Terima kasih, mungkin Bapak dan Pak Hairul bisa memberi pendapat dan tanggapan. Terima kasih. Oke, saya kira ini teman-teman semua ya di Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa mengkritik program ini tentu melalui sebuah diskusi-diskusi lalu pertama-tama menginisiasi itu memperhatikan apa menjadi arahan dari pimpinan menjadi dan kemudian kita elaborate bahwa ini layak disusun menjadi sebuah program kemudian kita informasikan sehingga ketika diangkat menjadi alur cerita dokumenter itu benar-benar layak tayang sehingga jangan tidak tanggung-tanggung mengajak para ekspor pekerja seni sutradara seperti Mas Ahmad. Kita berharap bahwa saya tidak melihat dalam perspektif persoalan kepemimpinan atau kelembagaan, tapi bahwa saya kira negara hadir itu menjadi tugas sebagaimana amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa semua kita ini hanya ada di desa dan kelurahan. Secara administrasi pemerintahan, warga negara Indonesia ini tercatat di desa dan kelurahan. Bapak introspeksi, tercatat di desa, tercatat di kelurahan. Nah, bagaimana membuat bahwa desa itu yang katanya orang menganggap bahwa itu kemajuannya rendah, ya produktivitasnya rendah, dan sisi kehidupan sosial ekonomi juga rendah. Nah, padahal kita tanpa sadar setiap weekend kita ke desa. Kita ke pantai, kita ke gunung, kita ke sungai, itu adanya di desa. Tidak ada mata air di seputaran pusat kota yang sentuhnya nggak ada. Nggak ada itu air terjun kecuali buatan yang ada di tengah kota. Ada di desa. So, kenapa kita harus cari di kota? Kenapa harus kita lama-lama harus berbondong-bondong ke kota? Kalau adanya mau cari kebahagiaan, kita kembali ke desa. Insya Allah kita sebelum akan mengusulkan
berusaha menyampaikan dan menyaksikan semoga hasil evaluasi nanti tentunya baik itu dari program maupun baik cerita film dokumenter ini kita mohon arahan nanti dari kementerian seperti apa ke depannya, dan kita berharap ini akan menjadi sebuah legasi tapi juga baik program tapi ini betul-betul kualitas tentunya, karena kami juga meyakini bahwa beliau akan mengevaluasi kalau ini layak untuk endorse, layak untuk diteruskan programnya tentu dengan varian-varian yang akan perubahan dan depannya. Jadi itu peradaban pengetahuan dan kemajuan. Jadi akan diteruskan ya, Pak ya? Insya Allah. Oke.